Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek betul Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim alladzi anzalal qur'an hudan linnas alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ustadznya kesasar. Maksudnya, kalau tak ada orang dalam nih tak mungkin saya ceramah di sini. Jadi ordal juga namanya. Masih berlaku ordal Pak ya? Masya Allah. Sebab saya bukan ustadznya MDI. Saya hanya sebagai dosen di STAI Al-Mujtahadah, temannya Pak Yasri, Ustadz Yasri. Kalau saya manggilnya biasanya Dinda Ustadz Yasri. Jadi kalau tak ada orang dalam nih tak sampai pula saya ke sini nih. Ini pertama kali saya ceramah ngisi santapan Ramadan di Masjid Paripurna Darul Aman. Ternyata di daerah yang seperti ini besar pula masjidnya. Baru sekali ini pula saya ceramah seperti di masjid seperti ini nih. Jadi luar biasa bagi saya, keuntungan, keberkahan yang luar biasa. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Wage. Mungkin tadi nggak kedengaran terlalu jelas ya. Pernah dengar nama Wage itu Bu, Pak? Pernah ya? Di mana? Di kalender. Iya. Iya betul, itu di kalender itu ada namanya Wage itu. Dan itulah berkahnya dari orang tua itu. Jadi malam hari ini karena ceritanya tentang adab, kita beradab-adab saja. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya itu tamat SD di Jawa. Dari kecil sampai tamat SD di Jawa. Setelah tamat SD, saya tak sekolah. 2 tahun setelah SD, 3 tahun setelah SD, saya masuk pondok pesantren di Jambi. Tapi tidak pakai MTS, tak pakai SMP, tak pakai SMA, tak pakai aliyah. Cuma ngaji saja, seperti di Jawa, sorogan gitu. Ngaji kitab, ngaji Al-Quran begitu. Tapi tidak lama, paling 10 bulan saja. Setelah itu tak sekolah. Akhirnya 3-4 tahun setelah itu saya pergi ke Riau. Dengan sendirinya saya gagah berani berangkat ke Riau. Belum sekolah, masih tamat SD. Kemudian saya sampai di Bangkinang, saya kerja di rumah makan. Barulah saya masuk di Darun Nadhah Thalib Bangkinang. Jadi sampai alhamdulillah usia saya sudah masuk 20 tahun Pak. Barulah masuk di pondok pesantren Darun Nadhah Thalib Bangkinang. Masuklah saya SMP itu sudah 19 tahun, masuk 20 tahun Pak. Tamat SMP MTS 21 tahun. Lanjut di situ Pak. Sampai aliyah selesai Darun 24 tahun saya baru tamat aliyah SMA. Jadi kalau hari ini saya doktor itu karena adab itu Pak. Nah ini ceritanya. Kenapa saya ceritakan ini? Karena itulah ada adab itu. Dulu ketika saya nyantri di Jambi, di pondok pesantren itu, yang sorogan itu,
itu setiap sore pagi kalau kiai saya mau mandi, mandinya itu di belakang, lalu dia pakai bukan timba Pak, bukan sumur, tapi yang itu Pak, pompa. Di sini pernah ada nggak? Pernah ya? Nah, itu masih waktu itu berlaku Pak, pompa. Jadi kalau pagi, kalau sore kiai saya mau mandi, sebelum sampai saya sudah ngintip-ngintip itu. Sebelum kiai saya sampai di tempat kamar mandi, saya sudah siap dulu untuk memompa air tuh Pak. Setiap hari Pak. Setiap hari. Saya gak peduli apakah saya ngaji pandai atau tidak, saya dapat ilmu banyak atau tidak, yang jelas itu yang saya lakukan Pak. Begitu juga ketika saya masuk Darun, di Darun Nadoh Tawali Bangkinang, usia saya sudah sebegitu dewasa, baru masuk sekolah, itu pun dikasih waktu oleh Buya Izul, Buya Sarizul Nur. Silahkan kalau mau sekolah, saya kasih waktu 2 minggu, kalau tak sanggup nanti silahkan sampaikan ke saya. Kata beliau begitu. Masuk Pak saya sekolah. Paling besar, paling tinggi, paling hitam, paling kurus, paling goblok. Nah, itu kira-kira itu. Karena orang sudah sampai dari kelas 1, Pak. Sana 7 tahun waktu itu. Saya masuk langsung kelas 3. Karena usianya sudah dewasa. Nekat aja, Pak. Dan tidak tahu orang tua saya kalau saya sekolah di pondok pesantren. Saya kumpulkan uang dulu waktu itu jadi kerja di rumah makan, masuk di situ saya sampaikan Buya 1 minggu, Buya saya siap untuk belajar menuntut ilmu bersama dengan Buya. Akhirnya Bapak Ibu, saya tak pernah diminta uang SPP Pak. Di awal-awal 3 bulan 4 bulan baru ditanya Buya, ada uang untuk bayar SPP jam? Nah itu kira-kira katanya. Baru saya sampaikan. Apa yang saya lakukan? Ketika sore, ketika pagi di sekolah tidak belajar, waktu itu istirahat dan lain sebagainya, saya datang ke rumah Buya. Saya datang ke rumah Buya. Di rumah Buya itu saya nyangkul Pak. Saya bersihkan rumput, saya berikan sampah-sampah. Ya setelah itu nanti pas waktunya makan diberikan makan begitu. Karena saya tidak bersama orang tua saya. Saya sendiri, saya merantau, saya mengembara, dan itu kemudian mencari ilmu. Saya lakukan itu Pak. Saya baktikan diri saya untuk kemudian bersama dengan Buya di rumah Buya, saya bersihkan lingkungan rumahnya Pak. Dan alhamdulillah, kalau saya ambil hikmahnya, adab itu Pak, adab itu sebegitu luar biasanya yang diajarkan oleh Islam. Baktikan dirimu, kalau kamu ingin sesuatu, kalau ingin engkau menuntut ilmu dari gurumu, baktikan dulu kepada gurumu. Jangan engkau tanya apa untuk saya, mana untuk saya, ini untuk saya dan lain sebagainya. Ini pembukaan ini saya sampaikan langsung intinya Pak. Sebab 15 menit nih, tak lama. Yang saya habiskan dari Islam, dari agama kita adalah mengapa Allah katakan di dalam Al-Quran begini Pak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak dikatakan oleh Allah di sini bahwa di dalam diri Rasul itu ada ilmu? Enggak Pak. Di dalam diri Rasul itu ada Al-Quran. Di dalam diri Rasul itu ada hadis. Di dalam diri Rasul itu ada ekonomi. Enggak ada Pak. Tapi yang dikatakan oleh Allah di situ, sungguh bagimu ada uswah hasanah di dalam diri Rasulullah, adab dalam diri Rasulullah. Sederhana bukan Islam? Sangat sederhana Pak. Lalu hadis Nabi dikatakan oleh Nabi itu, innama bi'istu liutammima makarimal akhlaq. Tentang adab juga Pak. Nabi tidak akan kemudian membangun ekonomi manusia. Nabi tidak akan membangun itu pendidikan ilmu pada manusia. Nabi tidak akan membangun itu sosial, tidak. Tapi yang dibangun oleh Nabi adalah adab Pak. Ini perlu diingat Pak. Yang perlu dibangun oleh Nabi adalah adab. Nabi menyempurnakan akhlak, membangun adabnya manusia.
Sebab pada zaman dahulu sebelum datang Nabi untuk mengembangkan agama Islam, menyampaikan agama Islam, menebarkan agama Islam, pada zaman itu adalah budaya jahiliyah. Sekarang masih jahiliyah kan? Ada. Kalau tidak jahiliyah sekarang itu Pertamina tidak akan hilang uangnya, Pak. Karena jahiliyah lah, maka kemudian hilang uangnya di Pertamina itu. Bukan main-main triliunnya, Pak. Ribuan, Pak. Ratusan, Pak. Ya kan? Apakah yang di situ orang goblok? Tidak, Pak. Perilakunya aja jahiliyah. Gajinya, Pak, ratusan juta sebulan, Pak. Tapi masih mau melakukan itu karena dia tidak sendiri. Jahiliyah itu bersama-sama, Pak. Dulu jahiliyah itu bersama-sama, sosialnya sama-sama, Pak. Nggak mungkin dia sendiri, nggak mungkin. Pasti dia rame. Dia yang paling tinggi di situ, ada pula yang paling tinggi di luar itu, yang menggenggam, yang menguasai, yang menangani persoalan Pertamina. Wah, itu belum yang lain lagi, masalah timah dan lain sebagainya. Kalau disebar ke di sini, Pak, penuh nih, Pak. Ya nggak? Nggak muat nih kalau ditaruh sini uangnya tuh. Masya Allah. Adabnya tidak ada. Bukan tidak pinter ya. Orang jahiliyah itu pinter, Pak. Ngitung ekonomi udah luar biasa. Kalau ngitung bini 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu sampai tuh, Pak. Kan pandai ngitung berarti kan? Ekonomi lancar, untanya besar-besar, banyak sekali kehidupan di sana. Tapi persoalannya adabnya yang rusak, Pak. Tak pakai dengan kenal dengan iman kepada Allah, adabnya yang rusak. Maka jahiliyah sekarang lain bentuknya, tapi masih ada zaman jahiliyah hari ini, Pak. Orang-orang jahiliyah itu masih banyak, Pak. Sebentar lagi. Yang kedua, Pak. Nah, tadi itu yang pertama itu baru mukadimah saja, Pak. Baru mukadimah, ya. Nah, yang kedua, Pak, adab itu penting untuk satu, mendapatkan keberkahan dan ilmu pengetahuan, Pak. Keberkahan dan ilmu pengetahuan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau ada saudaramu yang bertikai, damaikanlah di antara mereka. Adab ini, Bang. Supaya apa? Dapat berkah. Berkahnya apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertikai, maka damaikanlah dia. Itu ada adab. Kalau ada orang yang bertikai tak mau mendamaikan, berarti dia tak punya adab. Dia punya ilmunya tinggi, dia misalnya wali kota, dia misalnya Pak RT, ada warganya berkelahi, ada warganya tak saling tegur, ada warganya dia tak mau imam satu bareng-bareng di jamaah di masjid. Ah, kalau imamnya masih itu saya tak mau. Ah, kalau pengurusnya masih itu saya tak mau. Ah, kalau saya ini, itu semuanya nggak mau. Kalau tidak didamaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ilmu yang kita punya itu hanya sekedar ilmu saja, tapi adab kita tidak gunakan. Maka jangan salahkan Allah kalau seandainya rusak di lingkungan itu sebab kita tidak mau mendamaikan dengan adab. Adab kita biarkan, adab kita rusak, adab kita tidak bangun, adab kita tidak jalankan untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka yang kedua, kalau mau berkah, pakailah adab. Adab ini penting. Di ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehat? Masih puasa? Mana? Kan udah buka tadi. Berarti puasanya tidak. Untuk konsentrasi aja. Jadi yang kedua masih berkah itu adalah
Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sebab prasangka itu adalah sebagiannya ada dosa. Prasangka husnuzon itu baik, tapi suuzon itu tidak baik. Maka dikatakan di situ, inna ba'da zonni ismun, sebagian daripada zon itu adalah dosa. Yang mana yang dosa? Kalau zonnya itu zonnya su'ul, yang buruk, yang jelek, yang buruk. Nah, itu yang dosa. Adapun yang baik itu tidak dosa. Kan ada husnuzon, maka boleh husnuzon. Tapi kalau su'uzon tidak boleh. Maka dikatakan oleh Allah, kalau su'uzon dosa. Supaya kita tidak dosa, maka husnuzon. Husnuzonnya apa? Kalaulah seandainya tahun ini kita tarawehnya bareng-bareng begini, nanti di akhirnya lalu kita kumpulkan zakat. Loh, warga kita, jamaah kita sebanyak ini, mestinya zakatnya terkumpul sekian, gitu ya? Kemana kira-kira zakatnya kok nggak sampai sekian? Ada nggak begitu perasaan? Ada yang begitu? Itu su'uzon, Pak. Yang jelas dia bayar zakat. Dimanapun dia bayar zakat, yang jelas dia bayar zakat. Cuma persoalannya, kalau tidak di sini berarti ada sesuatu. Kenapa ada sesuatu? Disitulah harus kita sebagai pengurus dan pengumpul zakat harus belajar banyak. Kenapa warga kita sebagian tidak membayar zakat di sini? Oh, ternyata dia alihkan ke tempat yang lain. Utamakan husnuzonnya, yang jelas dia bayar zakat, bukan tak bayar zakat. Kenapa di tempat lain? Ada alasan, mungkin bisa ditanya. Kalaupun tak tahu ditanya, nggak apa-apa, nggak perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang jelas tugasnya adalah mengumpulkan zakat, berapapun yang ada bagilah. Tidak mesti harus tidak mesti harus banyak. Sebab dia bagikan di tempat lain. Ada pula tetangga maknya tak punya beras, itu betul lah pula yang harus dibantu. Maka dia bayarkan zakat di sana. Gak ada masalah kan? Hak dia untuk membayar zakat. Cuma seakan-akan kita paling benar, kita paling betul, kita paling berkuasa, sehingga kita marah-marah tanpa alasan. Adabnya begitu kan? Husnuzon. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau adab itu dipakai, pentingnya adalah kehidupan akan aman, akan tentram. Allah katakan, khudhil afwa, minta maaflah, memberikan maaflah. Khudhil afwa wal ma'ruf bil urfi, dan perintahkan untuk berbuat kebaikan. Wa a'rid anil jahilin, dan jangan engkau pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau tetangga kita, jamaah kita suka diskusi, kadang-kadang dia banyak cerita padahal dia nggak paham, dia nggak punya ilmunya Pak, tapi dia banyak ngomongnya. Betul, kadang-kadang ada ya, dia nggak banyak ilmunya tapi dia banyak ngomongnya luar biasa, seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling betul, dia yang paling segalanya. Kalau ada orang yang begitu Pak, kata Allah, wa a'rid anil jahilin, cuekin saja, nggak usah dipelukan, karena dia orang bodoh. Yang penting adalah uzil afwa, maafkan, meminta maaf. Lalu wa'mur bil urfi, perintahkan, ajarkan, ajak untuk berbuat kebaikan. Itu yang penting bagi kita. Mudah-mudahan adab pada malam hari ini kita bisa pakai, kita bisa terapkan, kita bisa lihat lagi, buka-buka lagi cerminan nanti di dalam kitab-kitab dan di dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi. Mari kita penuh adab dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah dunia wal akhirah. Bismillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.